Shalom adik-adik. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh ada lagi bertemu di hari Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dalam persekutuan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Dan Enci percaya kita semua sudah diberkati Tuhan sampai hari ini. Amin. Amin. Dan yang sudah mempersiapkan diri untuk beribadah di pagi hari ini, anak-anak sekolah minggu bersama guru-guru sekolah minggu dan keluarga di rumah. Mari kita memulaikan ibadah kita di pagi hari ini dan kita mempersiapkan hati kita sehingga ibadah kita di pagi hari ini berkenan kepada Tuhan. Enci undang semua berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Ada dua buah pujian yang akan kita nyanyikan. Yang pertama, bertemu lagi, dan kedua, hai tamang-tamang. Bertemu lagi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan mana senyummu? Kawan mana tawamu? Hahaha. Hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, bertemu lagi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan mana senyummu? Kawan mana tawamu? Hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji Tuhan. Kita lanjutkan dengan hai tamang-tamang. Hai tamang-tamang, Tamang, mari jokoran menyanyi. Puji Tuhan, shalalalala. Puji-puji nama Tuhan. Kita nyana dan dia orang semua. Nyanda ada yang beda di matanya. Satu, Goyang ke kanan. goyang ke kanan, tiga, empat, goyang ke kiri, dorang semua, goyang, goyang, rame-rame. Satu, Goyang ke muka. goyang ke muka, tiga, Goyang ke empat, belakang. goyang ke belakang, dorang semua, hey hey, hey hey, bikin sana Pak Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Pagi hari ini Bapa di sorga, kami ada lagi menghadap hadirat-Mu yang kudus dalam persekutuan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Bapa di sorga, pimpinlah ibadah kami di pagi hari ini, kiranya hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan masih tetap berdiri. Enci mau tanya dulu semua, ada sehat-sehat semua saat ini? Amin. Amin. Pasti semua sehat-sehat. Dan Enci percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan sehingga hari ini kita masih ada teristimewa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, kita akan menyanyi dulu sebuah pujian, bila kau senang hatiku bahagia.
kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Teriakan ha ha. Sekali lagi ha ha. Tepuk tangan dulu semua untuk pemulihan. Adik-adik yang terkasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh beribadah bersekutu bersama dalam ibadah gereja anak. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati, mau mengaku setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan menurut kehendak Tuhan. Ketika kami sebagai anak-anak mungkin menyakiti hati mama papa kami Tuhan, hati teman-teman kami, saudara-saudara kami minta ampun Tuhan. Atau kami sebagai guru-guru sekolah minggu Tuhan mendapati kami tidak setia, Tuhan minta ampun Bapa. Dan saat ini kami memohon pengampunan Tuhan, biar kiranya kasih Tuhan terus membasuh kami, menyucikan kami, dan kami terus layak disebut anak-anak Tuhan. Dan biar hari lepas hari kami terus diubahkan menjadi anak-anak yang terus mengasihi dan menghormati Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa pengakuan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita percaya ketika kita mengaku dengan sungguh di hadapan Tuhan atas setiap salah dan dosa kita, maka Allah kita yang adalah penuh kasih, Dia pun akan mengampuni setiap kesalahan dan dosa kita. Amin. Amin. Ya, kita akan masuk dalam pelayanan firman, dan sebelum itu kita akan menyanyi dulu, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, sekarang duduk yang tenang, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini akan dituntun oleh Enci Owati Umar. Shalom adik-adik, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Karena kasih dan kuasa Tuhan kita masih boleh ada pagi hari ini, beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari orang mau berdoa dulu. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh karena anugerah-Mu lah sehingga pagi hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa,
karena kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehat, kuat, bahkan perlindungan Tuhan yang terus kami boleh nikmati sampai saat ini. Terima kasih saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi hati dan pikiran kami semua, supaya firman-Mu yang akan kami baca, bahkan akan kami dengarkan, dan juga yang akan kami saksikan lewat video sebentar, itu akan memberkati kehidupan kami, menjadi pedoman yang akan selalu menuntun langkah hidup kami, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab 1 Korintus 15. Sekali lagi dari kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8 dan ayat 14 serta 17. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8 dan 14 dan 17. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini, dan kita membaca dari ayatnya yang ke 1 sampai ayatnya yang ketiga, dan untuk selanjutnya nanti kita saksikan lewat video. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Selanjutnya untuk ayat yang keempat sampai 8, 14 dan 17 kita akan ikuti atau saksikan bersama lewat video. Mari kita ikuti bersama. Bina Anak Pelajaran 17, Minggu tanggal 25 April tahun 2021. Tema Kebangkitan Tuhan Yesus. Judul Kebangkitan Kristus. Penekanan kebangkitan Yesus adalah jaminan keselamatan bagi manusia. Sumber Alkitab 1 Korintus 15 ayat 1-8, ayat 14 dan ayat 17. Ayat hafalan 1 Korintus 15 ayat 17. Berita kebangkitan Yesus disampaikan oleh malaikat kepada Maria dan teman-temannya yang pergi ke kubur Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri juga kepada Kefas atau yang kita kenal sebagai Petrus, kemudian kepada murid-muridnya, dan pada 500 saudaranya dan juga kepada Paulus. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita,
sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sebutkan kitab, pasal dan ayat pembacaan Alkitab hari ini. Sebutkan judul perikop pembacaan Alkitab hari ini. Siapakah yang telah bangkit untuk keselamatan manusia? Siapakah juru selamatmu? Apa yang adik-adik rasakan saat mendengar cerita tadi? Bagian mana dari cerita tadi yang adik-adik sukai? Tuhan Yesus yang mati dan dikuburkan, tidak tinggal di dalam kubur. Kubur kosong adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk keselamatan kita. Apa yang akan adik-adik lakukan untuk mensyukuri keselamatan yang Tuhan beri? Salah satu cara untuk bersyukur atas keselamatan yang Tuhan beri yaitu kamu mau menceritakan tentang kisah kebangkitan Tuhan Yesus yang kamu dengar di sekolah minggu kepada orang tuamu di rumah. Shalom. Puji Tuhan, pasti semua adik-adik dan juga enci-enci dan engku-engku dan juga orang tua yang hadir beribadah pagi hari ini pasti dalam keadaan yang sehat, pasti tetap semangat karena hari ini torang masih dalam suasana atau perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin, semua masih sehat, masih semangat? Amin. Puji Tuhan, torang sehat, torang masih diberikan semangat sampai pagi hari ini. Itu bukan karena torang kuat atau torang hebat, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Adik-adik yang sangat diberkati Tuhan, belum lama ini ada kira-kira 2 minggu yang lalu atau dari 3 minggu yang lalu, torang ada merayakan hari kematian, minggu-minggu sengsara, berikut hari kematian Yesus, dan setelah itu torang ada merayakan atau kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang Tuhan, kalau mau tanya apa itu arti Paskah? Pasti kakak-kakak yang kelas tangguh pasti sama boleh jawab. Apa itu arti Paskah? Kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu lalu dalam ibadah gereja anak MC Penatua bercerita tentang bagaimana saat kebangkitan Tuhan Yesus ada orang-orang yang berdusta. Mahkamah agama yaitu para tua-tua dan imam kepala yang saat itu menggunakan cara yang tidak baik, yaitu dengan mereka menyebarkan dusta. Bagaimana mereka mengatakan bahwa kubur Tuhan Yesus waktu itu kosong bukan karena Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi karena dicuri oleh mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tapi adik-adik yang berkati Tuhan, kita yang percaya saat ini pasti kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus betul-betul sudah bangkit. Dia betul-betul sudah bangkit, dia hidup.
dalam torang kehidupan setiap hari sampai hari ini. Nah, kebangkitan Tuhan yang membuat orang masih semangat, yang membuat Tuhan Yesus, yang membuat orang masih kuat, yang membuat masih teguh, orang masih tetap punya pengharapan. Sehingga apapun yang torang alami, torang percaya, torang punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Sebelum dia mati, bagaimana torang menyaksikan lewat firman Tuhan, torang mendengar bagaimana Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa kuasanya menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan juga membangkitkan orang yang mati. Bahkan yang luar biasa saat ini yang torang rayakan, Tuhan Yesus sendiri yang sudah menderita untuk torang semua, untuk menebus torang pesalah. Bahkan dia mati dan dikuburkan, dia sudah bangkit untuk menebus torang semua. Dalam torang hidup sebagai orang yang percaya, siapa di sini yang suka selamat? Adik-adik, Enci suka selamat. Ada yang nyanda suka selamat? Kalau mau berjalan kemana-mana pasti semua mau berdoa karena suka selamat. Ini mau terjadi apa-apa di jalan, mau celaka. Dan pagi hari ini firman Tuhan mengajar kepada orang semua bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu-satu jaminan supaya orang memperoleh keselamatan. Hanya orang yang percaya Tuhan Yesus yang akan diselamatkan. Nyanda ada juru selamat yang lain di dunia ini selain Tuhan Yesus. Dan orang bersyukur, orang adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Bukan orang yang pilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang pilih orang semua menjadi DP anak-anak. Orang bersyukur, dan apa yang harus orang lakukan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan untuk membuktikan atau menyatakan bahwa orang bersyukur dengan pengorbanan Tuhan Yesus, bagaimana dia rela mati untuk menebus orang semua supaya orang semua diselamatkan. Kalau minggu lalu kita diajarkan untuk supaya tidak berbohong atau tidak berdusta. Kalau pagi hari ini lewat firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa hanya dengan percaya Tuhan Yesus kita semua diselamatkan. Mari kita ikut Yesus, kita lakukan teladan Yesus. Di saat Yesus dihina, disiksa, dia tidak membalas, dia adalah orang yang rendah hati. Di saat dia sudah disiksa, berbagai macam cara yang dilakukan untuk menyiksa dia diludahi, dia mau mengampuni. Bahkan juga di saat dia sudah mati di kayu salib, dia masih sempat berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Kalau kita benar-benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap hari, mari orang berdoa supaya Roh Kudus tuntun orang semua, supaya kita menjadi teladan seperti Tuhan Yesus, menjadi orang yang rendah hati, yang mau mengampuni, dan paling terakhir sekali orang menjadi orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberkati orang semua yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, percaya dan jangan takut karena orang punya Tuhan Yesus yang hidup. Bukan Tuhan Yesus yang mati, akan selalu menyertai, menjaga, melindungi, dan pasti akan memberkati kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Cek. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Enci percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Wati dan juga sudah saksikan di video bersama. Biarlah kita semua semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita merespon firman Tuhan ini dengan pujian Kristus telah mati karena dosa-dosa kita.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari yang sudah mempersiapkan persembahan, kita memberi persembahan dengan sukacita, karena Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita lebih melimpah lagi. Sementara memberi persembahan, kita akan menyanyi lagu DIAKON. Adik-adik mari duduk yang tertib semua, kita akan berdoa. Mari satu dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan, tanggal 25 April 2021, kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan, dan di ibadah ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mau menegaskan lagi kepada kami bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah mengalahkan maut. Kami bersyukur apapun yang akan kami jalani, yang akan kami hadapi dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya dengan kebenaran firman-Mu ini kami dikuatkan. Kami tetap percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tuhan memberkati kami semua, sehingga walaupun kami masih anak-anak, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat yang kami percaya dalam kehidupan kami, yang akan terus menyertai, memimpin, bahkan juga memberkati kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa saat ini untuk teman-teman, anak-anak sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu yang tidak berkesempatan hadir untuk beribadah bersama dalam ibadah gereja anak pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang sangat berkuasa, Tuhan pasti tahu apa yang menjadi halangan dari anak-anak sekolah minggu maupun juga teman guru-guru sekolah minggu. Kami berdoa memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang lagi bersedih, yang berduka Tuhan hiburkan, yang lagi berkekurangan Tuhan, yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan, Tuhan sudah bangkit. Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, pasti akan menolong semua teman guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu yang saat ini mengalami beban ataupun persoalan apapun dalam kehidupan, karena Tuhan Yesuslah satu-satunya penolong yang sanggup menolong dan melakukan apapun dalam kehidupan kami, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu bersama juga orang tua yang beribadah pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah memberkati kami semua dengan kesehatan, kekuatan, sukacita dan juga damai sejahtera. Kami tetap serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami pasti akan aman, kami akan selamat, kami akan dilindungi. Apapun yang akan kami hadapi di depan sana Tuhan dalam kehidupan kami, kami tidak akan takut, karena kami punya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan akan
semua orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, yang saat ini sedang berseru memohon pertolongan-Mu Tuhan, siapapun mereka Tuhan, anak-anak yatim, ibu-ibu janda, orang-orang yang lanjut usia, bahkan orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang saat ini sedang menanti pertolongan-Mu Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan, dan kami percaya hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan akan semua jemaat Mim Yarden Singkil Kampung Islam dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, menjadikan kami jemaat yang selalu hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati para pendeta, para pelayan khusus, bahkan semua yang saat ini Tuhan menjadi bagian dari jemaat Mim Yarden Singkil Kampung Islam. Apapun yang rencana program ke depan, Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan yang sudah memberkati kami, Tuhan yang sudah memberkati orang tua kami, Tuhan pasti juga memberkati persembahan kami ini. Terlebih lagi tubuh kami Tuhan yang kami bawa pagi hari ini kepadamu merupakan persembahan yang kudus yang kami persembahkan kepadamu. Tuhan memberkati kami semua supaya lewat kehidupan kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka, menjadi saksi Tuhan, sehingga dimanapun kami berada nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas semua salah dan dosa-dosa yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ini doa kami yang belum sempurna, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sempurna, yang sudah mengajar kami berdoa, dan kami akan ucapkan doa ini bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Enci undang semua berdiri, dan sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita akan menyanyi I Love You Jesus. Mari kita menerima berkat, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah menyertai persekutuan ibadah kami di pagi hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, silakan duduk. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk
adik-adik sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah di pagi hari ini. Dan untuk informasi pelayanan ibadah gereja anak pada minggu depan masih dilakukan dalam bentuk video, dan ibadah guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Jumat bertempat di gedung gereja, dan sebagai penyelenggara ibadah adalah guru sekolah minggu kolom 13 yang melayani guru sekolah minggu kolom 12. Demikianlah informasi pelayanan dan juga demikian perjumpaan kita saat ini, dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, shalom. Damai di hati.